Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Fahri Husaini, Rizky Amalia, dan Toli. Di sini kami akan membahas tentang filsafat pendidikan Driyarkara. Kita langsung saja ke riwayat hidupnya. Riwayat hidup Driyarkara. Purba mengatakan nama lengkap Driyarkara ialah Nicolaus Driyarkara Syarikat Jesuit. Dari namanya menunjukkan bahwa Driyarkara adalah seorang pastor atau pemuka agama Katolik dari tarekat Jesuit. Selain itu, Driyarkara juga seorang akademisi yang memiliki gelar profesor dan doktor. Driyarkara lahir di sebuah desa Kedunggubah, Kaligesing, Purworejo pada tanggal 13 Juni 1913, Jawa Tengah. Meninggal pada tanggal 11 Februari 1967 dan dimakamkan di pemakaman para pastor Katolik di Girisonta, Ungaran, Jawa Tengah. Driyarkara tidak pernah meninggalkan tulisan dari pemikirannya dalam sebuah karya utuh tersistematika tentang filsafat pendidikan. Dengan kata lain, Driyarkara tidak menulis sebuah buku tentang filsafat pendidikan. Pemikiran tentang pendidikan dapat diungkap dari tulisan-tulisan yang termuat dalam berbagai majalah, misalnya Praba, Basis, dan serangkaian ide-ide yang ditulis dalam buku hariannya. Dengan demikian, tidaklah mudah untuk dapat memahami filsafat pendidikan Driyarkara. Pada saat ini, para muridnya dengan tekun menggali kembali ide-ide tentang pendidikan yang tercatat dalam buku hariannya, dan hal ini juga bukan persoalan atau pekerjaan yang mudah. Driyarkara baru dikenal oleh publik pada tahun 1950-an ketika mengeluarkan pemikiran terkait dengan berbagai persoalan hidup berbangsa dan bernegara setelah Indonesia merdeka. Pemikirannya banyak terkait dengan masalah sosial, budaya, pendidikan, bahkan tentang dasar negara NKRI yaitu Pancasila. Hampir satu dekade terakhir masa hidupnya, keterlibatannya dalam memikirkan Pancasila yang dimulai dengan tulisannya Pancasila dan Religi 1959. Driyarkara dapat disebut juga sebagai pembela hak mahasiswa dan pelajar untuk melakukan penyampaian aspirasi melalui demonstrasi pada tahun 1966. Pemikiran Driyarkara tentang pendidikan. Pemikiran Driyarkara tentang pendidikan bersifat filosofis. Pemikirannya berisi tentang hal-hal mendasar atau esensial terkait dengan pendidikan, yang mengatakan tulisan Problematika Pendidikan karya Driyarkara berisi uraian tentang eksistensi terasa kental tataran filosofisnya. Dalam tulisan yang menurut penulisnya didasarkan pada antropologi transendental dengan metode eksistensialistiko fenomenologika, Driyarkara mendeskripsi perbedaan antara eksistensialisme sebagai aliran filsafat dengan eksistensi sebagai tujuan pendidikan. Driyarkara berpendapat pendidikan pada hakikatnya adalah suatu perbuatan fundamental dalam bentuk komunikasi antar pribadi. Komunikasi tersebut merupakan sebuah proses pemanusiaan manusia muda. Pendidikan dalam arti proses hominisasi dan humanisasi. Pendidikan merupakan kegiatan fundamental atau mendasar karena secara asasi mengubah atau membentuk peserta didik. Secara hakiki, kegiatan pendidikan merupakan memanusiakan manusia muda. Pernyataan ini memuat makna bahwa sekalipun peserta didik memang terlahir sebagai manusia, tetapi dalam perjalanannya, peserta didik perlu dikembangkan kepribadiannya sehingga menjadi pribadi yang semakin mengarah pada kesempurnaan diri. Yang selanjutnya ada hakikat manusia dan implikasinya terhadap pendidikan. Yang pertama ada manusia sebagai makhluk jasmani, rohani, dan implikasinya pada pendidikan.
Manusia memiliki unsur jasmani dan rohani. Masing-masing unsur ini merupakan entitas yang berbeda. Dryarkara berpandangan bahwa manusia sekaligus jasmani dan rohani. Sifat jasmani dan rohani ini tampak jelas bahwa manusia itu berbadan dan sekaligus berjiwa. Keberadaan badannya secara empiris dapat dibuktikan, yaitu memiliki daging, otot, darah, tulang yang secara fisik menunjukkan sosoknya sebagai manusia. Unsur jasmani ini nantinya akan menjadi tanah ketika meninggal. Sedang unsur rohani memang agak sulit untuk diketahui secara empiris, bahkan dipersoalkan oleh aliran materialisme. Akan tetapi, jika dikaji lebih dalam, unsur rohani ini dapat dijelaskan ketika manusia menyadari bahwa dirinya berbadan. Kesadaran diri ini menunjukkan bahwa manusia memiliki unsur rohani. Yang kedua, ada manusia sebagai makhluk individual sosial dan implikasinya bagi pendidikan. Setiap manusia sebagai individu adalah pribadi yang berdiri sendiri, yang unik, yang mempunyai ciri atau identitas yang berbeda dengan manusia lain. Berdiri sendiri maksudnya adalah tidak dapat lebur keterkaitannya dengan yang lain. Manusia sebagai pribadi merupakan entitas yang berbeda dengan yang lain, sehingga setiap person memiliki kediriannya yang berbeda dengan kedirian yang lain. Ketika manusia ini berada bersama orang lain dalam sebuah komunitas, maka secara individu tetap saja dia berbeda dengan dia yang lain, walaupun berada dalam nama sebuah kelompok manusia. Yang kedua yaitu manusia sebagai makhluk sosial, yaitu keluarga merupakan lembaga sosialitas pertama yang dikenalnya. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa keluarga adalah lingkungan utama dan pertama dalam pendidikan seorang anak. Kemudian, sosialitas dalam keluarga ini dikembangkan lebih lanjut di lingkungan sekolah dan masyarakatnya. Dalam kebersamaan ini diperlukan bahasa sebagai alat komunikasi. Selain itu, anak juga memiliki kesadaran hidup bersama dengan yang lain ketika anak menghadapi dan menjalin kebersamaan dalam berbagai bidang kehidupan. Yang ketiga, ada manusia sebagai makhluk menyejarah dan implikasinya pada pendidikan. Manusia sebagai makhluk yang menyejarah mempunyai arti, yaitu pertama, manusia adalah makhluk yang sadar, dapat mengenali dan mengerti masa lampaunya, dan dapat memanfaatkan demi kehidupan di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Selanjutnya, manusia adalah makhluk yang berkehendak bebas. Oleh karena itu, dapat merancang hidupnya yang dilatar belakangi masa lalunya. Manusia bisa menentukan dirinya. Manusia tidak sekedar hidup, melainkan menghidupi hidupnya. Yang terakhir, manusia berkembang dalam waktu hidupnya tidak statis. Dalam hidupnya, manusia berproses atau mengalami perubahan dan perkembangan. Yang keempat, ada manusia adalah makhluk bebas dan implikasinya pada pendidikan. Hakikat kodrat manusia sebagai makhluk bebas ini berimplikasi pada pendidikan. Pendidikan yang sejati adalah pendidikan yang membawa peserta didik pada kemerdekaan. Kemerdekaan berarti kebebasan yang terkait dengan kemungkinan yang diberikan dan nilai yang harus dimenangkan dengan mengatasi sejumlah determinisme. Sastra Prateja mengatakan, yaitu pendidikan bukan berarti membiasakan seseorang untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan tertentu. Pendidikan yang otentik adalah pendidikan dalam kebebasan, pendidikan yang membuka interes manusia seluas mungkin, sehingga orang yang dididik dapat mensistemkannya secara kaya, asalkan ia sendiri memilih untuk menjadi partisipan aktif dalam pendidikan. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.